Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nehayatul Halilah, NIM 21172029, kelas 2 Fisika A. Di sini saya akan menjelaskan tentang toharoh. Toharoh merupakan perintah agama untuk bersuci dari hadas dan najis. Kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk amalan yang penting lantaran salah satu syarat sah salat adalah diwajibkan suci dari hadas dan najis. Toharoh tak sekedar bersih-bersih badan, tak setiap yang bersih pun pasti sudah suci. Lebih dari itu, suci dari hadas adalah melakukannya dengan berwudu, mandi, ataupun tayamum. Macam-macam toharoh yaitu ada dua, toharoh ma'nawiyah yang merupakan bersuci rohani, misalnya membersihkan segala penyakit hati yaitu iri, dengki, riya, dan lainnya. Pasalnya, toharoh ma'nawiyah ini penting dilakukan sebelum melakukan toharoh hisiyah, karena ketika bersuci harus dalam keadaan bersih dari sifat-sifat syirik tersebut. Yang kedua, toharoh hisiyah. Toharoh hisiyah adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis atau segala jenis kotoran maupun hadas besar dan kecil. Untuk membersihkan dari najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan menggunakan air seperti berwudu, mandi wajib, serta tayamum jika tidak ada air. Jenis air yang untuk digunakan untuk toharoh yaitu air hujan, sumur, laut, sungai, salju, telaga, atau air embun. Yaitu pembagian air untuk toharoh. Pengertian toharoh dan pembagiannya juga ditinjau dari segi hukum Islam dengan mengelompokkan jenis air yang diperbolehkan maupun tidak dalam bersuci. Air tersebut dibagi menjadi 4, yaitu 1. Air suci dan menyucikan, yaitu air mutlak atau masih murni dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh atau digunakan sewajarnya, tidak berlebihan. Yang kedua, air suci dapat menyucikan, yaitu air musyammah atau air dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas. Yang ketiga, air suci tapi tidak menyucikan, yaitu air mustakmal atau telah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas atau najis walau tidak berubah rupa, rasa, dan baunya. Yang keempat, air mutanajis, yaitu air yang kena najis, kemasukan najis sedangkan jumlahnya kurang, maka tidak dapat menyucikan. Yang kelima, air haram, yaitu air yang diperoleh dengan cara mencuri atau gasab atau mengambil tanpa izin, sehingga air itu tidak dapat menyucikan. Tata cara toharoh yang pertama adalah mandi wajib, merupakan syarat mutlak ketika bersuci. Istilah mandi wajib dalam toharoh yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biasanya dibarengi dengan niat. Menurut mazhab Syafi'i, saat pertama membaca niat harus dibarengi dengan menyiram tubuh dengan air secara merata. Kedua, mengguyur seluruh bagian luar badan, tak terkecuali rambut dan bulu-bulunya. Sedangkan bagian tubuh yang berbulu atau berambut harus dengan air mengalir. Yang kedua, berwudu. Sementara itu, toharoh dengan berwudu menurut syar'a adalah menghilangkan hadas kecil ketika akan sholat. Orang yang hendak melaksanakan sholat sudah wajib hukumnya melakukan wudu, karena berwudu merupakan syarat sholat. Toharoh berwudu juga sama halnya dengan mandi wajib yang diawali dengan membaca. Kemudian melaksanakan fardu wudu 6 perkara, diantaranya niat, membasuh seluruh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian rambut, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Tertib artinya mendahulukan mana yang harus dahulu dan mengakhiri yang harus diakhiri. Yang ketiga, toharoh tayamum. Ini merupakan cara yang menggantikan mandi dan wudu apabila dalam kondisi tidak ada air. Syarat tayamum adalah menggunakan tanah yang suci, tidak tercampur benda lain, dan diawali dengan niat. Setelah membaca niat, dilakukan meletakkan dua belah tangan ke atas debu, misalkan debu pada kaca atau tembok. Usapkan ke muka sebanyak 2 kali. Dilanjutkan mengusap dua belah tangan hingga siku sebanyak 2 kali juga, dan memindahkan debu kepada anggota tubuh yang diusap. Yang dimaksud mengusap bukan sebagaimana menggunakan air dalam berwudu, tetapi cukup menyapukan saja, bukan mengoles-ngoles seperti memakai air. Dengan begitu, pengertian toharoh dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.